Namo Buddhaya. Halo, saya Ririn Ernawati, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti LPTK STABN Sriwijaya Tangerang tahun 2025 akan melakukan praktik pembelajaran di kelas untuk uji kinerja di Sekolah Dasar Swasta Universal Kelapa Gading. Selamat pagi semuanya. Iya, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan mengucapkan Parita Nama Karapata. Aham sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang aniwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami sopatipano bhagavato sawaka sangho sangghang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, Sadu, sadu. Mula salam dalam dhamma, soti hotu namo buddhaya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang masa berumah tangga Pangeran Siddhartha. Nah, sebelum itu bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat, bahagia? Oke, dan Miss Tapi Miss tahu aku lagi batuk. iya, semoga cepat sembuh ya. Nah, Miss apa? Miss semoga fokus nggak dari. Iya. Oke, hari ini Miss Ren akan mengajar kalian tepuk love. Pernah dengar gak tepuk love? Tepuk love itu kayak gini. Tepuk love, rock rock rock. Love kecil, rock rock rock. Love sedang, enggak. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Gitu. Bisa? Oke, coba ya. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Ya, ayo Darren, balik lagi ke tempat duduknya. Kemudian dalam pembelajaran ini tujuan pembelajarannya adalah supaya kita bisa memahami atau mengenal identitas dari Buddha Sakyamuni. Tahu Buddha Sakyamuni itu siapa? Buddha Gotama, betul sekali. Karena Buddha Gotama ini adalah dasar keyakinan kita sebagai umat Buddha. Nah, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menceritakan masa berumah tangga Pangeran Siddhartha. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana kisah saat Pangeran Siddhartha menikah? Apa itu? Nggak kelihatan? Senyum, Miss. Oke, Miss Rin smile. Ya, kisahnya Pak saat Pangeran Siddhartha menikah, apakah sudah pernah mendengar sebelumnya? Sudah? Sudah. Nah, nanti kita akan bahas secara mendalam pada pembelajaran ini. Sebelum kita masuk, diperhatikan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, nah Miss Rin akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah mengikuti perlombaan? Pernah nggak? Waktu apa ya? Waktu kapan? Waktu itu aku joget ke sekolah. Iya, waktu lomba menari. Terus Sangat joget. saat 17 Agustus begitu pernah mengikuti perlombaan juga? Nggak pernah? Pernah. Ya biasa kan ada kegiatan di sini, masa nggak ikut? Enggak itu soalnya saya nggak bisa mama. Itu ngolok dulu, tidur dulu. Oke, ya sudah. Tapi pernah ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kalian
berhasil memenangkan perlombaan tersebut? Ada yang tidak. Yurika pernah menang nggak lomba? Makan kerupuk, dia pernah menang lomba? Lomba itu Apa? Oke, menang nggak tapi? Oke, berarti itu termasuk perlombaan. Nah, tahukah kalian Pangeran Siddhartha itu juga pernah mengikuti perlombaan? Nah, perlombaannya apa saja kira-kira yang pernah diikuti Pangeran Siddhartha? Menjinakkan kuda. Terus, Darren tahu nggak, Darren? Apa? Hah? Lupa. Terus apa lagi, Rika? Manjat pinang. Kayaknya enggak manjat pinang deh. Oh iya, menebang pohon. Kemudian apa lagi? Membantu orang. Emang membantu orang itu masuk perlombaan? Tidak, menebang pohon, menjinakkan kuda, terus memanah. Iya, memanah. Memanah. Kalau sekarang kan kita semua naik mobil. Kalau Pangeran Siddhartha dulu naiknya apa? Jalan kaki. Naik kuda. Jadi ada lomba balapan kuda. Siapa yang suka membaca? Oh iya, suka membaca. Nah, nanti buku ini bisa dibaca-baca juga. Jadi materinya nanti bisa dipelajari dari membaca materi. Ya, nanti ada mewarnai juga. Nah, coba Darren deh baca dulu di bagian ini sampai 4. Urayan materi hari ini sayembara yang diikuti Pangeran Siddhartha. Raja Suddhodana berniat untuk menikahkan putranya dengan mengundang putri-putri raja. Para raja orang tua yang memiliki putri meragukan kemampuan Pangeran Siddhartha sebagai ksatria sehingga menolak undangan Raja Suddhodana. Untuk meyakinkan bahwa Pangeran Siddhartha memiliki kemampuan luar biasa, Raja Suddhodana mengadakan perlombaan sayembara. Lomba terdiri dari balapan kuda, memanah, menebang pohon, menjinakkan kuda liar. Dari keempat perlombaan ini semua dimenangkan oleh Pangeran Siddhartha sehingga para raja tidak meragukan kemampuannya lagi. Oke, terima kasih Darren. Pangeran Siddhartha berhasil memenangkan lomba sayembara. Dari putri-putri yang hadir, pandangan Pangeran Siddhartha tertuju kepada Dewi Yasodhara. Dewi Yasodhara memiliki kecantikan yang luar biasa. Dari kecantikan itulah Pangeran Siddhartha memilih Dewi Yasodhara untuk dijadikan istrinya. Pesta pernikahan pun diselenggarakan dengan sangat meriah. 80.000 kerabat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Suddhodana berkumpul di ruang pertemuan yang besar dan megah untuk merayakan pernikahan Pangeran Siddhartha. Oke, thank you Yorika. Selanjutnya kita coba lihat video. Nah, ini juga video yang Miss Ririn buat yang menjelaskan tentang perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha. Jumpa lagi dengan saya, Miss Ririn. Namo Buddhaya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang masa berumah tangga Pangeran Siddhartha. Saat Pangeran Siddhartha berusia remaja, Raja Suddhodana berniat untuk menikahkan putranya dengan mengundang putri-putri dari kerajaan lain. Namun, para raja atau orang tua yang memiliki putri meragukan kemampuan Jadi ini putri-putri yang diundang oleh Raja Suddhodana agar dipilih oleh Pangeran Siddhartha. Untuk meyakinkan bahwa Pangeran Siddhartha Tapi raja-rajanya itu kayak tidak percaya gitu. Raja Suddhodana mengadakan Pangeran harus ikut perlombaan terlebih dahulu. Perlombaan Supaya apa? itu terdiri dari yang Dipercaya. pertama, lomba balapan kuda, kemudian lomba Nah, memanah, itu balap kuda, yang ketiga adalah lomba memanah, menebang pohon, dan yang kemudian keempat menebang adalah pohon, lomba menjinakkan kuda liar. menjinakkan Dari keempat kuda. perlombaan tersebut, semua dimenangkan oleh Ya. Pangeran Siddhartha.
sehingga para raja tidak meragukan kemampuannya lagi. Setelah berhasil memenangkan perlombaan, dari putri-putri yang hadir, Nah, setelah pandangan memenangkan Pangeran perlombaan, Siddhartha siapa tertuju yang pada akhirnya Dewi dipilih oleh Yasodhara. Pangeran Siddhartha? Dewi Yasodhara Siapa memiliki yang akhirnya kecantikan dipilih yang oleh luar Pangeran biasa. Siddhartha untuk Dari dijadikan istri? kecantikan itulah Pangeran Siddhartha memilih Dewi Yasodhara untuk Iya, dijadikan Dewi istrinya. Yasodhara atau Putri Pesta Yasodhara. pernikahan pun diselenggarakan dengan sangat Iya, meriah. berasal Dalam pesta dari itu, India. Pangeran Tuh, Siddhartha pernikahannya itu dikelilingi sangat oleh meriah, para wanita cantik dan dikelilingi suku oleh Sakya. Para undangan Iya, pesta kamu bisa pernikahan nggak? dihibur dengan musik-musik Oh, yang gitu. indah. Pangeran Siddhartha Iya, hidup nah berbahagia mereka akhirnya bersama hidup Dewi bahagia Yasodhara. di istana. Jadi itu tadi pernikahan Pangeran Siddhartha itu digelar dengan sangat megah karena mereka itu berasal dari banyak orang. Enggak dong, karena kan mereka itu dari kerajaan yang besar sehingga yang datang itu banyak sekali dan sangat ramai. Pernah nggak datang ke pesta pernikahan kalian? Pernah. Enggak pernah? Masa nggak dibolehin? Iya, ya kalau pas pesta pernikahan kayaknya iya, kalau di pesta pernikahan itu biasa banyak makanan, ya kan? Terus banyak orang yang penampilannya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Gitu. Nah, pertanyaannya Pangeran Siddhartha menikah di usia berapa tahun? Ada yang tahu? 17? Yakin? 16 tahun, betul. Jadi menikah di usia 16 tahun. Usia 16 tahun itu masih sangat muda pada masa itu. Nah, kita akan membaca pesan kitab suci. Jadi, dalam kitab suci, Sang Buddha juga mengajarkan bagaimana bacanya ini? Apamadena Sampadeta. Artinya apa? Iya, jadi saat kita mengikuti perlombaan, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya kita bisa menang. Ini diambil dari salah satu sutta yaitu Mahaparinibbana Sutta. Jadi kalau kita punya kelebihan, kita bisa memenangkan perlombaan, boleh nggak kita bersikap sombong? Enggak. Tidak boleh. Jadi kita tetap harus bergotong royong. Tahu nggak gotong royong itu apa? Membantu. Iya, kita itu harus saling membantu sesama, tidak boleh memiliki sifat yang egois, begitu. Jadi kita harus memiliki sikap yang suka bergotong royong. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan kuis. Nanti anak-anak pilih ya, kira-kira jawaban mana yang paling tepat. Oke, pertanyaannya adalah Raja Suddhodana mengadakan sayembara untuk apa? Jawabannya berarti yang sebutin warnanya ya. Merah. Oke, benar. Terus lanjut. Yang kedua. Pangeran Siddhartha menggunakan kuda titik-titik untuk balap kuda. Kuning atau biru? Kuning. Oke. Terus pemenang sayembaranya siapa? Pangeran Siddhartha. Lanjut. Pangeran Siddhartha setelah memenangkan sayembara, bagaimana perasaannya? Senang dan bahagia. Kemudian Raja Suddhodana khawatir dan takut putranya menjadi raja. Benar nggak? Salah. Malah takut. Ya, kemudian berikutnya Pangeran Siddhartha dan Dewi Yasodhara setelah menikah hidupnya bahagia dan sejahtera. Benar atau salah? Benar. Gampang ya. Kemudian nomor 8. Pangeran Siddhartha menaklukkan kuda liar karena apa? Kekuatan cinta kasih. Dewi Yasodhara adalah seorang perempuan yang berbaru harum seperti harumnya cendana. Benar atau salah?
Benar? Oke, kita pilih benar. Iya, benar. Jadi bukan bunga melati, tapi cendana. Pertanyaan terakhir. Pernikahan Pangeran Siddhartha dengan Dewi Yasodhara bagi Raja Sudodana mengurangi kekhawatiran terhadap ramalan petapa Asita. Apa yang diramalkan oleh petapa Asita? Udah, oke. Dan jawabannya benar. Ye, berarti betul semua. Oke, udah, good. Oke, nah setelah itu Miss Rian akan memberikan tugas kepada kalian untuk mewarnai gambar. Ya, jadi ini adalah gambar yang harus kalian warnai. Ini kira-kira gambar apa sih? Iya, ini adalah gambar ketika Pangeran Siddhartha menikah dengan Putri Yasodhara. Ya, sekarang ini diwarnai dulu. Mana coba Miss Ririn lihat? Bawa ke sini dong. Bawa ke sini kertasnya. Oh, ya, oke. Wah, bagus sekali. Warna-warni ini putih sekali ya. Ya sudah. Oke, terima kasih Deren. Udah selesai. Wah, cepat sekali. Ya, gampang. Oke, gampang memang pertanyaan. Jadi, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah harus bergotong royong, jangan sombong, harus mau saling membantu. Dan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Dena, yang artinya? Iya, jadi dalam segala hal kita itu harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Jadi di pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas tentang perjalanan Pangeran Siddhartha saat apa? Ayo, aku baru lahir lagi saat akan meninggalkan istana. Jadi nanti karena iya kan mau menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha kan mau menjadi Buddha. Nanti Pangeran Siddhartha akan meninggalkan istana untuk berjuang juga dengan sungguh-sungguh dan menjadi Buddha. Jadi anak-anak, itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Harus tetap semangat dalam belajar dan Miss Ririn tutup dengan salam dalam Dhamma. Sati Hotu, Namo Buddhaya.